the boy began to starve. Began to look good to him. And still, nobody gave him anything. Finally, the boy came to his senses. At home, even my father's servants have enough food and to spare. And here I am starving to death. I will go home and ask my father to hire me as one of his servants. And so, he set off. He was so filled with compassion that he ran towards his son and embraced him and kissed him. Shalom, Jemaat GPT Emmanuel yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat datang di pelajaran Pre-Encounter. Khususnya pada hari ini kita belajar bersama-sama di pelajaran yang pertama. Pre-Encounter sendiri adalah suatu kelas di GPT Emmanuel yang mengajarkan kita bagaimana setiap pribadi diciptakan untuk menjadi seorang pemimpin. Karena itu Pre-Encounter adalah awal mula perjalanan Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian untuk mengetahui takdir apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan setiap kita. Tetap semangat, amin. Iya. Sebelum kita memulai pelajaran kita yang pertama, mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini. Bersyukur padamu untuk setiap berkat dan kasih-Mu. Engkau telah menyertai kami sepanjang hari ini Tuhan. Dan biarlah Tuhan di waktu-waktu ini kami kembali belajar mengenai apa yang Kau inginkan dalam kehidupan kami Tuhan. Karena kami yakin dan percaya kesempatan itu selalu ada dan terbuka bagi kami Tuhan. Dan ketika kami ingin mengejar kesempatan itu, Engkau selalu menerima kami apa adanya. Bersyukur padamu Tuhan untuk malam hari ini, untuk hari ini kami mulai pelajaran kami yang pertama. Hanya nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berhaleluya, amin. Ya, puji Tuhan. Pelajaran kita yang pertama ini mengenai 4 kesempatan yang terindah. Jadi kita tahu bahwa setiap kita memiliki kesempatan di dalam kehidupan ini. Tapi tidak hanya kesempatan kehidupan saja, kesempatan yang terindah itu justru datangnya dari pengorbanan Kristus bagi setiap hidup kita. Karena itu malam hari ini kita akan sama-sama belajar 4 kesempatan apa saja yang Tuhan berikan kepada kehidupan kita masing-masing. Ya. Sebelum kita mulai, mungkin kita bisa sama-sama baca di ayat Lukas 15 ayat yang ke-24. Lukas 15 ayat yang ke-24. Saya bacakan ya. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Amin. Puji Tuhan. Jadi ceritanya ini adalah perumpamaan mengenai anak bungsu yang hilang. Jadi anak bungsu itu ketika itu dia minta warisan dari ayahnya, padahal ayahnya belum meninggal, sudah dimintain warisan.
Kemudian anak bungsu ini dengan warisan yang sudah diterima, dia pergi ke kota, menghabiskan uangnya, berpesta foya segala macam, sampai akhirnya dia kehabisan uang. Dan setelah kehabisan uang, dia ingat kalau di rumah bapaknya itu dia nggak pernah kekurangan. Akhirnya apa yang terjadi? Dia kembali ke rumah bapaknya dan dia bertemu dengan bapaknya. Kita bisa bayangkan ya, seorang anak bungsu minta warisan kepada bapaknya yang belum meninggal. Kurang ajar ya. Habis itu warisannya dipakai foya-foya lagi. Wah, benar-benar kurang ajar. Tapi ketika dia pulang ke rumah, bapaknya ini tidak menolak dia, tapi justru bapaknya menerima dia dengan sukacita. Begitupun juga dengan kehidupan kita. Kita mungkin sudah jauh dari Tuhan, masa lalu kita gak karuan, latar belakang kita mungkin masa lalu yang begitu kelam. Tapi ketika kita kembali kepada Tuhan, Tuhan tidak menolak kita, tapi justru Dia menerima kita dengan sukacita. Karena itu malam hari ini kita akan sama-sama belajar mengenai 4 kesempatan yang terindah, ya. Nah, kesempatan yang pertama apa? Kita sama-sama baca. Yaitu kesempatan bertemu dengan Tuhan. Kesempatan untuk bertemu dengan Tuhan. Kita sama-sama baca ya. Di Yeremia 29 ayat 13. Saya bacakan. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Puji Tuhan. Jadi kesempatan pertama yang kita terima ketika kita mau bertemu dengan Tuhan adalah kita bisa mencari Tuhan. Kita bisa bertemu dengan Tuhan. Tuhan itu bukan suatu pribadi yang jauh, atau Tuhan itu bukan suatu pribadi yang eksklusif yang hanya bisa ditemui beberapa orang aja. Mungkin hanya bisa ditemui oleh pendeta atau mungkin orang yang melayani Tuhan. Enggak. Setiap kita punya kesempatan untuk bertemu dengan Tuhan. Asalkan, makanya di kitab Yeremia dikatakan, asalkan kita mencari Dia, asalkan kita mau mencari Dia, maka kita bisa bertemu dengan Tuhan. Jadi malam hari ini kesempatan pertama adalah bagaimana kita bisa bertemu dengan Tuhan. Tuhan itu bukan pribadi yang eksklusif, Tuhan itu bukan pribadi yang jauh, tapi selama kita mau bertemu dengan Tuhan, maka kita bisa mencari Tuhan kapanpun dan dimanapun. Amin. Enteos? Ya, puji Tuhan. Nah, kesempatan yang kedua adalah bagaimana kita bisa untuk diperdamaikan dengan Tuhan. Ya, kita tahu bahwa kisah anak bungsu itu ketika dia ibaratnya pergi dari bapaknya, ya kan, menghabiskan warisannya dengan berpesta foya di kota, ya kan. Terus akhirnya dia kembali ke bapaknya. Bapaknya tidak hanya mau untuk bertemu dengan dia, tapi juga bapaknya itu mengampuni dia, memaafkan segala kesalahan dari anak si bungsu ini. Artinya apa? Kesempatan kedua yang kita terima ketika kita mengenal Tuhan adalah kita diperdamaikan dengan Tuhan. Kita diampuni oleh Tuhan. Entah masa lalu kita seperti apa, entah kesalahan kita yang lalu seperti apa, Tuhan tidak lagi melihatnya, tapi Tuhan mau untuk mengampuni kita. Asalkan, kembali lagi yang pertama, kita mau mencari Dia dan bertemu dengan Dia. Si anak bungsu, meskipun dia mengalami kesalahan segala macam kepada bapaknya, tapi bapaknya tidak lagi melihat kesalahan itu. Justru bapaknya mengampuni si anak bungsu ini dan justru mengembalikan haknya sebagai anak. Ya, karena itu kita lanjut ke yang ketiga adalah kesempatan untuk dipulihkan oleh Tuhan. Nah, ini dia. Ketika anak bungsu itu datang kepada bapaknya, bertemu dengan bapaknya, tidak hanya bapaknya itu maafin anak si bungsu ini, tapi juga dipulihkan statusnya sebagai seorang anak. Bahkan kalau kita baca di kitab Lukas itu diceritakan anak si bungsu ini bilang, "Bapak, ampuni saya nggak layak lagi di hadapanmu. Ya udah, jadikan saya aja sebagai salah satu hambamu atau sebagai salah satu pembantumu." Tapi apa yang si bapak ini katakan? "Enggak, kamu tetap anakku." Bahkan kalau kita baca lagi, statusnya sebagai anak dikembalikan. Bahkan si bapak ini merayakan suatu pesta untuk anaknya yang telah kembali. Nah, poin ketiga adalah kita punya kesempatan untuk dipulihkan oleh Tuhan.
Kita sendiri tahu bahwa manusia ini diciptakan segambar atau seperti gambaran dari Tuhan kita Yesus Kristus. Tapi ketika kita jatuh dalam dosa, kita diusir dari Taman Eden dan kita kehilangan kemuliaan Allah. Mungkin status kita sekarang gak layak, tapi ketika kita bertemu dengan Tuhan, minta ampun kepada Tuhan dan Tuhan mengampuni kita, status kita dikembalikan lagi menjadi layak. Jadi poin ketiga adalah bagaimana kesempatan kita itu untuk dipulihkan oleh Tuhan. Mungkin kita ngerasa, Tuhan, saya begitu berdosa, masa lalu saya begitu kelam, saya nggak layak di hadapan-Mu. Tapi Tuhan, apa yang Tuhan inginkan? Tuhan mengembalikan status kita sebagai anak-Nya. Tuhan mengembalikan hak kita sebagai ahli waris kerajaan surga. Jadi malam hari ini, kesempatan yang ketiga yang kita bisa dapatkan ketika kita bertemu dengan Tuhan adalah kesempatan untuk dipulihkan oleh Tuhan. Amin. Katakan teman sampai kanan kiri, bersiap-siaplah untuk dipulihkan oleh Tuhan. Amin. Ya, kalau nggak ada teman kanan kiri, bilang ke diri sendiri. Ya, puji Tuhan. Ya, yang keempat adalah kesempatan untuk kesempatan untuk menerima kembali janji Tuhan. Kita tahu bahwa setelah anak bungsu itu minta ampun kepada bapaknya, terus bapaknya mengampuni, terus anak bungsu pengen jadi pembantu bapaknya, tapi bapaknya nggak kasih, tapi tetap dikembalikan statusnya sebagai seorang anak. Si anak ini nggak hanya dirayakan aja oleh bapaknya, tapi kalau kita baca di kitab Lukas, dia dikasih kasut yang baru atau sepatu yang baru, dikasih jubah yang baru, bahkan dikasih cincin yang baru. Artinya apa? Ketika kita mau bertemu dengan Tuhan, kita tidak hanya dipulihkan, kita tidak hanya diperdamaikan, tapi kita juga layak untuk menerima kembali janji Tuhan. Kita layak untuk menerima hak kita sebagai ahli waris kerajaan surga. Kita sendiri tahu ketika manusia itu jatuh dalam dosa, dia kehilangan semua haknya, bahkan diusir dari Taman Eden, bahkan harus bersusah payah di dunia ini. Tapi ketika kita mau bertemu kembali dengan Tuhan, minta ampun kepada Tuhan, kesempatan yang terakhir adalah kesempatan untuk menerima janji Tuhan. Menerima janji-janji Tuhan. Apa sih janji Tuhan itu? Janji Tuhan itu bukan soal berkat. Janji Tuhan itu bukan soal hidup yang enak, bukan. Tapi janji Tuhan itu adalah bagaimana kita bisa hidup di dunia ini, tapi kita nggak perlu khawatir akan segala sesuatu. Kita bisa hidup di dunia ini, tapi kita nggak perlu cemas akan masa depan kita, karena kita tahu bahwa Tuhan punya rencana yang begitu indah dalam kehidupan kita. Jadi kesempatan yang terakhir adalah kesempatan untuk menerima kembali janji Tuhan. Sama seperti anak yang bungsu ini, ketika dia kembali ke bapaknya, bukan hanya dirayakan oleh bapaknya, tapi juga dikasih hak-haknya kembali. Dikasih cincin yang baru, dikasih jubah yang baru, dikasih kasut yang baru, bahkan lembu yang paling terbaik itu dipotong sama bapaknya untuk dijadikan pesta karena si anak bungsu ini telah kembali. Amin. Jadi sama seperti itu juga kehidupan kita. Ketika kita ingin kembali kepada Tuhan, Tuhan tidak hanya menyambut kita, tidak hanya mengampuni kita, tapi Dia juga sangat bersukaria karena kita sudah mau kembali kepadanya. Cuman ada satu hal pertanyaannya, apakah kita mau kembali kepada Tuhan? Apakah kita mau mencari Dia? Semuanya tergantung pada diri kita. Tuhan bukan pribadi yang jauh, bukan pribadi yang eksklusif. Dia selalu ada buat kita. Hanya saja yang menjadi pertanyaannya adalah, apakah kita mau mencari Dia, mau mengenal Dia, mau bertemu dengan Dia? Karena kalau kita sudah ingin saja, Tuhan pasti akan memberikan pengampunannya, memberikan kembali hak yang menjadi kita sebagai ahli waris kerajaan surga. Amin. Ya. Slide yang terakhir. Ya, jangan sia-siakan kesempatan yang sudah Tuhan berikan. You are home now. Artinya apa? Kita sudah kembali ke rumah kita. Kita sudah kembali ke tempat di mana kita seharusnya. Di mana itu? Di dekat hadirat Tuhan. Amin. Sama seperti pengorbanan Tuhan Yesus,
Pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib adalah kesempatan terbesar bagi kita untuk bisa diampuni dan diselamatkan. Tapi juga merupakan kesempatan terakhir bagi kita. Apakah kita mau mencari Dia di saat-saat waktu ini yang ada, atau kita masih ingin menikmati hidup seperti apa yang kita biasa lakukan? Karena kita nggak pernah tahu kapan kita kembali kepada Bapa, kapan kita mengakhiri hidup ini di dunia ini. Mungkin hari ini, mungkin besok, mungkin 1 menit kemudian, kita nggak akan pernah tahu. Karena itu selagi ada kesempatan, mari kita mencari Dia. Selagi Dia masih bisa kita temui. Amin. Selagi masih ada kesempatan. Puji Tuhan, malam hari ini pelajaran pertama dari Pre-Encounter. Mari kita mengenal 4 kesempatan ini. Kesempatan untuk bertemu dengan Tuhan, kesempatan untuk diampuni oleh Tuhan, kesempatan untuk diubahkan oleh Tuhan, dan yang terakhir adalah kesempatan untuk menerima kembali warisan kerajaan Allah. Amin. Puji Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa sebelum kita menutup pelajaran pada hari ini. Terima kasih Tuhan, untuk hari ini kami bisa menyelesaikan pelajaran kami pertama di Pre-Encounter ini, dan bila kami semakin mengerti Tuhan bahwa kesempatan terindah itu datangnya bukan dari dunia ini, tetapi kesempatan terindah itu datang dari pengorbanan-Mu Tuhan untuk hidup kami. Karena itu Tuhan, bila seluruh hidup kami terus senantiasa mencari Engkau dan dekat dengan Engkau Tuhan, selagi masih ada kesempatan ini. Dan ampuni kami Tuhan untuk setiap masa lalu kami, dosa-dosa kami, kelainan kami, ketidaklayakan kami Tuhan. Tapi biarlah mulai hari ini Tuhan, kami kembali kepada Engkau, berjanji Tuhan untuk hidup seperti apa yang Engkau inginkan Tuhan. Karena kami yakin dan percaya ketika kami mencari Engkau, kesempatan itu selalu ada Tuhan. Kesempatan untuk dipulihkan, kesempatan untuk diampuni, dan kesempatan untuk bertemu dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, dan biarlah Tuhan hari-hari selanjutnya kami jalani penuh dengan ucapan syukur untuk apa yang Engkau berikan senantiasa dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah komitmen kami, dan kami bersyukur untuk hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.